Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Azan Farm ya. Hari ini adalah hari ke 54 ya teman-teman, untuk usia melon yang paling tua. Hari ini adalah hari ke 54. Nah, untuk hari kali ini saya ingin menginformasikan bahwa melon saya di usia ini sudah hampir matang semua teman-teman ya. Bahkan yang usianya kemarin itu 54 hari, yang sekarang usianya 54 hari ya. Bahkan yang usianya 54 hari itu sudah pada jatuh ya teman-teman, karena terlalu matang. Hari ini saya akan menginformasikan seperti biasa ya, apa saja kendala dan bagaimana hasil dari panenan melon kali ini ya teman-teman. Untuk kendala dulu ya teman-teman, qadarullah. Jadi untuk beberapa hari ini, jadi minggu-minggu yang lalu itu saya sering terkena musibah ya teman-teman, qadarullah. Nah, untuk kendalanya ya teman-teman, karena sering ditinggalkan seperti itu, sehingga saya juga tidak bisa mengontrol untuk greenhouse ya teman-teman, terutama untuk lingkungannya. Dan ini juga saya sudah berhenti untuk melakukan penyemprotan ya, penyepraian, karena memang tidak sempat penyepraian fungisida dan nutrisi lainnya juga, termasuk Gold Tech kemarin sudah saya hentikan ya teman-teman. Untuk Gold Tech sendiri saya hentikan karena saya pikir mungkin salah satu penyebab dari terlalu cepatnya matang melon itu karena saya menggunakan Gold Tech terlalu sering ya, seperti itu teman-teman. Ada indikasi dari situ, sehingga saya hentikan untuk pemakaian Gold Tech-nya seperti itu teman-teman. Gold Tech itu booster ya teman-teman. Untuk review boosternya sudah saya sertakan di video yang lain ya. Kemudian ya teman-teman, kendalanya yang tadi saya sudah sebutkan adalah matang terlalu cepat ya teman-teman, sehingga melonnya itu untuk perledi itu kalau matang dia seringnya tuh jatuh ya teman-teman kalau kita tidak gunakan jaring. Makanya di sini juga ada yang sudah saya pasang kresek seperti ini teman-teman ya, plastik. Ini kemarin saya pasang karena saya lihat ini akan jatuh ya teman-teman, seperti itu, dan sekarang sudah copot seperti ini. Yang lain juga ada beberapa yang sudah saya pasang plastik ya teman-teman, karena saya tidak sempat beli jaring juga, qadarullah ya. Memang agak susah teman-teman untuk waktunya ya, untuk mengatur waktunya seperti itu. Kemudian untuk hasilnya teman-teman ya, untuk hasil panenan kali ini qadarullah tidak terlalu memuaskan ya untuk kemanisannya. Kalau untuk bobotnya itu sudah memuaskan teman-temannya, dari 1,2 up ke atas ya, sampai 2 kilo teman-teman, rata-rata ya seperti itu. Untuk bobotnya itu sangat cukup menurut saya ya untuk melon eksklusif ini, karena kalaupun terlalu besar itu menjualnya susah ya teman-teman, agak sulit, karena memang untuk melon-melon seperti ini, melon-melon premium itu personal size ya teman-teman. Jadi cocoknya itu untuk satu orang tuh satu gitu. Jadi kalau harganya tuh misalkan sampai 100.000 satu buahnya, misalkan 3 kilo teman-teman ya, 150.000 gitu, itu agak berat ya. Tapi kalau hanya di sekitar 60.000, 55.000, nah itu masih cocok ya teman-teman untuk satu buah melonnya seperti itu. Sedangkan untuk rasanya ya teman-teman, untuk rasanya di sini saya yang kurang puas ya. Jadi untuk rasanya itu Brixnya tidak seperti panenan sebelumnya. Biasanya itu untuk perledi itu saya mendapatkan Brix itu di atas 13 ya, 13 sampai 16 teman-teman. Rata-rata itu di 15 sampai 16. Nah, untuk sekarang itu entah itu karena tertular oleh melon yang sakit, entah itu karena terlalu cepat matang ya teman-teman. Jadi belum maksimal manisnya, dia jatuh duluan gitu. Kalau tidak diambil dia jatuh duluan gitu, seperti itu teman-teman. Kalau diambil manisnya kurang, seperti itu. Nah untuk sekarang itu rata-rata teman-temannya untuk Brixnya itu hanya di 10 sampai 13 teman-teman. Jadi 13 itu yang saya cek itu yang paling tinggi teman-teman untuk sekarang. Jadi kalau saya itu menjualnya ada dibagi 5 grade ya teman-teman. Ada grade King, grade A, grade B, grade C, grade D, seperti itu teman-teman. Kalau grade D itu ya untuk bagi-bagi saja ya teman-teman, seperti itu. Biasanya yang kecil dan kurang manis itu yang grade D, seperti itu. Nah itu mungkin teman-teman ya untuk kendalanya yang bisa saya sampaikan, seperti itu teman-teman. Kalau untuk kendala dari proses ya, mekanisme penanaman itu tidak ada kendala teman-teman ya. Seperti meluapnya air tidak ada luapan ya teman-teman, aman.
instalasi aman, semuanya aman, alhamdulillah. Untuk musim hujan kendalanya mungkin itu saja ya, embun tepung teman-teman ya, atau jamur. Tapi kalau di usia sudah tua seperti ini tidak terlalu khawatir ya teman-teman, karena tinggal menunggu matang saja, dia udah bisa dipanen seperti itu. Oh ya teman-teman ya, sebelumnya kan saya sudah pernah bilang bahwa untuk penanaman kali ini kita akan buahkan 2 kali ya teman-teman. Tapi melihat kondisi sekarang, karena saya juga belum bisa maksimal ya merawat tanamannya, sehingga daun-daunnya sudah tua, sudah kurang bagus, kurang layak teman-teman rata-rata ya. Sehingga untuk penanaman 2 kali sepertinya ini tidak akan maksimal, hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga ya teman-teman. Karena memang dari 2 minggu terakhir itu saya sudah tidak bisa fokus lagi ya teman-teman di sini, karena banyak lagi ada kendala ya, banyak musibah seperti itu. Jadi untuk pembuahan 2 kali akan saya tunda dulu, mudah-mudahan di penanaman berikutnya kita bisa laksanakan ya teman-teman seperti itu. Ada beberapa yang sudah berbuah juga, berbuah yang kedua ya teman-teman. Jadi yang bawahnya sudah diambil dan di atasnya itu sudah berbuah. Ada juga, tapi tidak semuanya teman-teman. Karena ada beberapa yang memang dia tidak cocok ya. Dia tidak mampu tanamannya untuk membuat tunas baru ya seperti itu. Jadi dia tidak bisa berbuah lagi teman-teman seperti itu. Saya juga sudah menghentikan nutrisi, sehingga untuk nutrisinya mereka sudah tidak bisa lagi untuk survive ya teman-teman seperti itu, pohon-pohon melon. Oh ya, berkaitan untuk nutrisi terakhir itu yang saya gunakan, saya turunkan teman-teman ya, dari tadinya 1400, 1500, kadang-kadang saya juga kasih 1600. Jadi 10 hari seminggu sebelum matang ya teman-teman, itu saya naikkan di 1500 sampai 1600, dan sekarang saya turunkan lagi ke 1200 teman-teman ya. Dan sampai sekarang belum saya isi nutrisi lagi ya, sudah 3 hari seperti itu. Hari ini kita akan lihat ya teman-teman, kita akan review melon-melon yang sudah matang ya. Beberapa ciri-ciri melon perledi yang sudah matang akan saya tunjukkan seperti apa. Oke, kita jalan-jalan. Nah, ini melon perledi yang sudah matang teman-teman. Jadi dia warnanya jadi kuning ya teman-teman. Biasanya itu tidak sekuning ini, tapi putih ya teman-teman. Saya tunjukkan nanti yang normalnya. Nah, tapi untuk yang kali ini saya juga agak bingung, dia sangat kuning sekali. Nah, ini juga udah copot ya tuh teman-teman, pangkalnya sudah copot seperti itu. Nah, ini yang sudah diambil ya teman-teman, ini sudah diambil semua. Nah, ini sudah matang, ini usia yang paling tua ya teman-teman. Ini harusnya grade-nya grade king teman-teman ya kalau normal, karena ukurannya besar dan warnanya cantik, bagus seperti itu. Ini yang anomali kemarin kita videokan teman-teman, ini juga sudah mulai matang ya tuh, ini juga sudah mau copot. Nah, ini sebentar lagi dia jatuh, jadi dia keluar cairan seperti ini. Ini kalau colek, kalau kita colek, kita jilat, ini manis teman-teman ya. Kalau saya sering bilang ini madunya teman-teman. Jadi ini madunya. Ini sudah copot ya teman-teman. Kita akan ambil saja. Jadi dia copotnya dari sininya langsung ya teman-teman. Sangat mulus sekali ya teman-teman. Kalau dilihat dari warna dan aromanya, ini sangat cantik sekali. Kalau ini Brixnya di atas 16, biasanya saya jual di, kalau ini kan 1,5 kilo ya, ini 65.000 teman-teman. Ini juga udah matang, ini udah copot malah. Ini kalau nggak dikeresekin seperti ini, dia udah jatuh teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini wangi banget.
teman-teman sudah matang ya. Tuh. Nah ininya, ini akan jatuh teman-teman. Ini tinggal dicuplik juga jatuh tuh ya, jadi percuma digunting tangkainya juga karena jatuh teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kendala dan reviewnya jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk review kali ini di Melon Ajan Farm saya sudah sampaikan kendalanya seperti apa dan keadaan melonnya seperti apa ya teman-teman. Ini hasil panen kita. Ini rata-rata 1,6 kilo sampai 2 kilo ya teman-teman. Cantik banget. Ini telur dinosaurus ya teman-teman. Cantik sekali, wangi sekali, keren teman-teman. Nah untuk sarannya dari saya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin menanam melon perledi, pengikatannya nanti jangan pakai tali seperti ini ya, tapi pakai jaring, jadi nanti menahan ke buahnya seperti ini teman-teman, biar nanti ketika dia copot tidak langsung jatuh ke tanah ya teman-teman, seperti itu. Itu saja mungkin untuk review kali ini. Nanti juga saya akan review, videokan rasa dari melon perledi panenan kita kali ini ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan videonya. Oke, assalamualaikum.